Oke, jadi pemerintah ini mengumumkan perkembangan industri mobil listrik di Indonesia. Pemerintah kita saat ini sedang ingin membangun perpindahan kendaraan dari yang berbahan bakar minyak bergeser ke listrik. Supaya kita tidak lagi terlalu bergantung sama minyak atau berbasis bensin begitu ya, yang jumlahnya semakin sedikit dan juga harganya yang naik turun begitu. Nah, sehingga ke depannya mobil, motor semuanya jadi berbasis listrik. Yang merilis data ini adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, bahwa semua produsen mobil listrik dunia akan berinvestasi di Indonesia. Kita lihat salah satu contohnya adalah mobil yang akan kita tunggu ini. Ini belum datang tadi. Oke, ini dia. Nah, ini datanya pemirsa. Jadi mereka tertarik dengan iklim dan fokus kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjadi pusat baterai kendaraan listrik dunia. Karena kita punya sumber daya alam mendukung untuk membuat baterai ini, yaitu nikel. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendengar ribut-ribut dunia yang menentang kebijakan nikel Indonesia karena Jokowi menyetop ekspor bahan mentah, akhirnya perjuangan Indonesia mulai berhasil kelihatan nih, begitu ya hasilnya. Memang target awal kita adalah jangan lagi ekspor bahan mentah nikel. Harus dibangun ekosistem baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik yang dimulai dari hulu hingga hilirisasi. Semuanya harus dari awal sampai akhir, begitu di Indonesia. Nah, Indonesia maunya bahan mentahnya dari sini, diolahnya juga di sini. Jadi bukan bahan mentah kemudian diekspor, terus diolah negara lain, terus dijual lagi ke sini dalam bentuk yang beda dan juga lebih mahal begitu. Nah, melihat progresnya yang baik, Indonesia menargetkan di tahun 2027 kita akan menjadi satu dari 3 besar produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Baik, kita akan bergeser ke data berikutnya. Nah, Luhut menyebut perusahaan-perusahaan otomotif tersebut sudah sampai pada tahap finalisasi dan akan segera diumumkan segera rencana investasinya. Ini berarti pemirsa, pemain besar seperti misalnya Wuling asal Tiongkok, Hyundai asal Korea Selatan, kemudian juga ada BYD asal Tiongkok, sampai ke Tesla asal Amerika Serikat, ini semua posisinya akan siap masuk ke sini. Nah, Indonesia kali ini sudah siap memasuki era baru pembangunan atau juga membangun ekosistem lithium baterai dan juga mobil elektronik, dan juga ini kalau misalnya berjalan semua sesuai rencana, maka baterai pertama lithium ini bisa diproduksi pada tahun sekitar 2025, sebentar lagi berarti ya. Nah, sehingga sepertinya seperti data sebelum yang tadi saya tampilkan, di 2027 Indonesia menjadi 3 besar dunia untuk produksi baterai mobil listrik. Untuk motor seperti apa? Untuk motor, nah ini pemerintah akan mengeluarkan subsidi supaya semakin banyak orang yang pindah menggunakan motor listrik. Kemarin sudah diketok regulasinya dan bagi yang membeli motor listrik ini akan mendapatkan subsidi 7 juta rupiah. Anda bisa cek sendiri setelah tayangan ini pemirsa merek-merek apa saja yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Lumayan ya, jadi punya motor baru dan motornya adalah motor listrik. Oke. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Kalau dari nikel saja pemerintah bisa mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, berarti sumber daya alam lainnya bisa juga dong dipakai konsep yang sama. Artinya kalau pemerintah fokus inginnya sumber daya alam ditambang di sini, diolah di sini dari hulu ke hilir, bisa sangat luar biasa nanti ekonomi kita. Dari keberhasilan kita untuk menyetop nikel yang akhirnya bisa membangun ekosistem kendaraan listrik, Presiden ingin lebih banyak lagi komoditi tambang yang inginnya diolah di dalam negeri saja. Menurut Presiden Jokowi, walau kita ditakut-takuti soal nikel kalah di WTO, kita tetap terus justru kita stop bauksit, pertengahan tahun mungkin tambah lagi stop tembaga. Begitu. Nah, kata Presiden juga, pemirsa, kita tidak boleh mundur dan takut karena kekayaan alam ada di Indonesia dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita. Nah, gara-gara kebijakan Jokowi ini, pemirsa, kalau misalnya kita akan bergeser ke informasi berikutnya yang melarang bahwa untuk ekspor bahan mentah, dunia ternyata ini menggugat. Jadi melalui World Trade Organization, mereka tidak terima nikel dan komoditas tambang lainnya di Indonesia ini di stop. Mereka inginnya beli bahan mentah, lalu mereka yang olah begitu. Nah, karena melihat kondisi seperti ini, Indonesia merespons dengan menambah larangan ekspor komoditi tambang lainnya setelah nikel. Justru bauksit yang mulai Juni tahun ini tidak boleh diekspor lagi bijinya. Jadi kalau nikel menjadi sumber utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik, bauksit ini banyak sekali nanti kegunaannya di dunia, di kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi ketika dunia bereaksi atas kebijakan Jokowi ini,
Jokowi balasnya adalah dengan ditambah lagi yang dilarang. Nah, Presiden Jokowi pemirsa ini meyakini bahwa hilirisasi ini akan menjadi lompatan besar bagi peradaban kita, warga bangsa Indonesia. Kebijakan ini akan berkontribusi signifikan bagi pemasukan negara melalui pajak ekspor, kemudian royalti, pendapatan negara bukan pajak, dan juga dividen. Begitu. Nah, kita kembali lagi nih ke soal kendaraan listrik. Bahwa ekosistem mobil listrik dan motor listrik, kemudian sistem transportasi umum berkelanjutan ini akan menjadi pemacu akselerasi target pengurangan emisi karbon di negara kita. Sejalan dengan kebijakan untuk hilirisasi tadi, Indonesia juga ingin menjadi negara yang ramah lingkungan. Indonesia menargetkan nol emisi karbon pada tahun 2060, ini lebih cepat 10 tahun dari target semula di tahun 2070. Targetnya pemirsa, emisi karbon di berbagai sektor dipangkas, bahkan dihilangkan dengan program elektrifikasi seluruh kegiatan ekonomi. Kementerian ESDM ini menargetkan di tahun 2040 bauran energi baru terbarukan sudah berada di 71%. Sudah tidak ada lagi motor berbahan minyak dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita. Lalu di tahun 2050 targetnya tidak boleh lagi mobil berbahan bakar minyak itu dijual. Nah, mungkin ini akan timbul pertanyaan, yakinkah misalnya atau yakin nih pemerintah bisa supply listriknya? Karena sekarang aja masih sering mati lampu misal di berbagai daerah. Nah, disinilah pemerintah terus membangun ekosistem pengolahan baterai untuk kendaraan listrik, karena mulai dari hulu sampai ke hilir kita punya. Tinggal dibangun ini semua ekosistemnya. Dan pencarian energi terbarukan lainnya juga akan terus dikebut sehingga nanti bisa tercapai target nol emisi karbon. Kita nantikan satu demi satu progres baik di negeri ini terwujud.